Baik pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh Super Show. Topik kita malam ini sangat penting, yaitu berjudul Wanita Itu Maunya Apa? Dan kita masuk ke segmen yang kedua. Satu pertanyaan Pak Mario mengenai wanita, sebetulnya cara berkomunikasi wanita itu seperti apa sih Pak? Ada tips and trick nggak? Wanita itu kalau berbicara yang dia ingin dengar suaranya sendiri banyak. Seperti bayi kalau baru pertama kali bisa bicara kan dia suka dengar suaranya sendiri toh. Sampai itu mau dengar suaranya sendiri. Wanita kalau ingin dengar suaranya sendiri banyak bicaranya. Tapi waktu dia mau bicara yang harus didengarkan laki-laki pendek. Gitu. Jadi mau apa? Terserah. Ya, dan laki-laki harus berpikir keras. Terserah ini menurut undang-undang pasal gitu. Itu wanita itu cara berkomunikasinya begitu. Oke, nah yuk kita lihat meme-nya. Wanita tidak suka menjelaskan apa maksudnya, tapi mengharuskan laki-laki mengerti. Gitu. Ya mengerti dong. Kalau laki-laki terlambat, kamu nggak tahu, aku menunggu di sini. Sudah lama, seperti apa aku? Wanita tidak berguna, menunggu laki-laki seperti ini. Pas dia terlambat, ditanya kenapa terlambat? Masa kamu nggak ngerti? Wanita itu butuh berhias, butuh ini. Ayo, kapan menangnya laki-laki? Oke, so itulah wanita. Kalau wanita itu mudah dikuasai, laki-laki sembarang pun bisa mendapatkan wanita berkelas. Jadi kalau begitu, ini pertanyaan berikutnya adalah Mas, ya, wanita seperti apa? Betul. Tuh. Yuk kita lihat, kita kembali ke meme pertama. Meme pertama. Sebetulnya wanita itu tidak banyak maunya, dia hanya mau semuanya. Kenapa wanita ini demikian berkuasa? Padahal ada wanita yang menderita. Diabaikan, disepelekan, ditinggal-tinggal oleh laki-laki. Meme kedua. Wanita tidak suka menjelaskan apa maksudnya, tapi mengharuskan laki-laki mengerti. Mengapa laki-laki itu mau mendengarkan? Padahal wanita ini bicaranya pendek-pendek. Tapi mengapa ada wanita bicaranya panjang, diabaikan, dan ditinggal pergi oleh laki-laki? Berarti wanita yang kita bicarakan ini adalah wanita yang dicintai oleh laki-lakinya. Wanita tidak bisa berkuasa kalau tidak dicintai. Maka kekuasaan wanita hanya ditentukan oleh besarnya cinta laki-lakinya. Maka berhati-hatilah dalam menerapkan kekuasaan itu. Karena wanita yang berkuasa itu kekuasaannya karena besarnya cinta. Kalau kebangetan laki-lakinya belajar untuk tidak memberikan cintanya lagi. Karena cinta yang diberikan kepada wanita itu digunakan untuk menyiksanya. Ya, jadi kalau gitu wanita yang indah itu adalah wanita yang sedang dicintai. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience Pak untuk bertanya, silakan. Dari super audience yang ingin berbincang langsung dengan Pak Mario, boleh angkat tangan, tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ferawati Agustin. Pak Mario, saya mau tanya. Saya punya masalah saya itu ambil rumah, tapi mengatasnamakan tante saya. KPR? Iya. Atas nama? Tante saya. Oke. Tetapi sebelum mengambil KPR ini, memang sebelumnya sudah ada perjanjian sama ibu saya. Kalau perjanjiannya itu, kalau saya sampai nggak bisa melanjutkan, baru diambil tante saya. Tetapi tertulis nggak? Janji tertulis? Tertulis? Enggak. Tidak tertulis? Enggak tertulis, cuman itu kan verbal? Oke. Terus sekarang sudah mau jalan 5 tahun. Oh ya, berapa panjang kreditnya? 15. 15 tahun, iya. Sudah selesai 5 tahun. Iya. Nah tahun kemarin, tahun yang lalu, tante saya minta rumah yang saya cicilin itu. Padahal ibu saya bilang, ini kan rumahnya si Vera, kenapa mau diminta gitu. Nah
akhirnya tante saya maki-maki ibu saya. Nah ibu saya tidak terima kan Pak. Terus saya juga ngomong baik-baik sama tante saya, itu rumah saya, tante saya kerja keras selama ini cuma ingin membelikan rumah untuk ibu karena dulu ibu memang nggak punya rumah. Jadinya saya ingin sekali membelikan rumah untuk ibu, tapi saya nggak bisa membeli secara langsung. Begitu Pak. Nah sampai saat ini, malah tahun kemarin ibu saya nggak mau pulang karena nggak mau ketemu sama tante saya. Ibu saya takut dimaki-maki lagi. Nah saya cuma Tante ini adiknya ibu? Iya. Adik kandung? Iya, adik kandung. Adik kandungnya ibu. Hebat sekali ya. Iya Pak, waktu itu juga saya nangis di depan keluarga, banyak dikumpulin. Tetapi yang bela saya itu cuma bude saya, dan bude saya cuma hanya menengahkan saja. Tante saya mau maki-maki saya, mau maki ibu saya. Apa makiannya? Itu kan kalau nggak punya rumah, ya udah nggak usah ini. Dia mengakui nggak itu yang membayar Anda? Enggak, jadi selama ini dia mengakuinya, ya anggap aja ini rumah tuh seperti ngontrak gitu. Padahal saya di sini tuh capek-capean, hanya ingin membahagiakan ibu dengan rumah karena dari dulu. Mbak Vera, ada bukti pembayarannya? Ada. Dari Mbak Vera? Iya, dari saya. Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang menonton di seluruh Indonesia atau seluruh dunia, lawyer, kalau bisa bantu Mbak Vera, hubungi kami di MTSS, ada bukti pembayarannya. Mbak Vera, sabar saja, simpan semua bukti. Iya. Jangan berbantah dengan orang yang mampu berkata buruk untuk sesuatu yang bukan haknya. Sabar saja, disimpan bukti-buktinya, nanti mudah-mudahan ada teman-teman yang nonton program ini yang berkasih hati kepada Mbak Vera dan ingin membantu. Ya, banyak pengacara di luar sana yang akan senang membantu orang-orang yang dizalimi. Makasih Pak. Ya, nanti alamat emailnya ada di MTSS kan. Terima kasih banyak Mbak Vera, sabar ya. Terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar yang baik ya Mbak Vera ya. Oke, baik, kita berikan kesempatan lagi kepada support audience untuk bertanya langsung ke Pak Mario. Silakan yang ingin bertanya. Mas yang berjas ungu ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik dari Universitas Pakuan Bogor. Ya, akhir-akhir ini saya temui banyak wanita yang berpikiran labil. Labil. Kadang dia inginnya itu berubah menjadi ini gitu. Lalu pertanyaan saya itu, apa motivasi Anda untuk wanita yang berpikiran seperti itu? Terima kasih. Anda meminta saya memotivasi wanita labil ini? Maksudnya pendapat. Oke, kayak saya kurang kerjaan aja. Oke, tapi terima kasih banyak. Yuk. Sekarang, Anda setir mobil, nggak usah mobil, naik motor. Sama kekasih Anda, dia marah terus, ngomel terus, ini jalan kan ada diam. Untungnya helm menghadap ke depan. Coba kalau helm Anda menghadap ke belakang, kena. Itu sebabnya banyak wanita minta helm dibolongin di belakang. Nah, terus dia ngomel, begitu kan Anda bersabar, Anda sangat mencintainya. Terus dia minta turun. Ayo, diturunkan nggak? Aku turunin ke sini aja, aku turunin di sini aja, diturunkan nggak? Kalau you turunkan, penderitaan babak kedua datang. Karena dia akan bilang, you sampai hati turunin aku di sini. Ya, kan tadi minta turun, ya aku menguji cintamu, begitu kan? Itu loh, wanita itu begitu. Jadi paling baik diam, pastikan datang ke rumah dengan selamat. Lalu nanti kalau diajak makan malam-malam minggu, kita ajak makan di pinggir jalan, ngomel toh? Nih temanku makan di hotel. Kan orang Indonesia itu sekarang sudah bukan hanya berdoa, waktu mau makan motret dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru dikirim ke orang yang makanannya mesti nggak seenak ini, dikirim ke sana. Oke, nah dia lihat makanan ini di hotel, dia bilang, nih mas, dia makan di hotel, kita makan di pinggir jalan. Nasihatkan, kita itu harus pandai bersyukur. Makan di pinggir jalan itu tetap lebih baik daripada makan di tengah jalan.
Terima kasih Pak Mario. Kita akan jeda sejenak Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami akan berbincang sekali lagi dengan topik yang masih mengenai wanita itu maunya apa. Tentunya di Mario Teguh Super Show.